Kata Imam Ibnu Qayyim, ada 3 jenis manusia di dalam memandang harta. Ya, beliau mengilustrasikan seperti 3 orang budak yang kedatangan utusan raja membawa 3 ekor kuda pilihan. Yang pertama, budak A ini ketika diberi kuda tadi, saking senengnya dia dengan kuda, dia sampai kemudian lupa berterima kasih kepada pemiliknya, apalagi bertanya untuk apa. Langsung dibawa pergi kuda tadi. Jadi budak A ini dikasih kuda yang bagus, mahal, kuat, kemudian langsung dibawa pergi. Budak B ketika diberi kuda oleh utusan raja, maka dia sempat bertanya, ini kuda untuk apa? Kata utusan raja, kamu diminta untuk ke istana sama raja naik kuda ini. Oh iya, terima kasih. Begitu ya. Dia senang dengan kuda tadi, maka kuda tadi dipacu sekencang-kencangnya menuju istana. Tapi sayangnya budak nomor 2 ini dia nggak paham filosofi kuda. Dia nggak ngerti cara ngerawat kuda, dia nggak paham kebutuhan kuda. Maka kuda ini kemudian dipacu sekencang-kencangnya, hanya mampu melakukan perjalanan 1 hari. Kuda ini kemudian mati. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih istirahat, nggak dikasih hiburan. Akhirnya kudanya mati di tengah jalan, padahal perjalanannya masih panjang, melewati hutan, semak belukar, padang sabana, rawa-rawa dan sebagainya. Terpaksa perjalanan berikutnya harus jalan kaki. Nah, budak yang ketiga diberi kuda dan dia bertanya, untuk apa saya diberi kuda? Kata utusan raja, kamu diminta raja untuk ke istana. Kenapa saya harus ke istana? Kata raja, kamu akan dinikahkan dengan anak gadisnya. Bapak-bapak, kira-kira kalau dapat tawaran kayak begitu, ya, jenengan itu seneng sama kudanya atau seneng karena Arab dipek mantu karo raja? Hah? Bu? Seneng karena dapat kuda yang bagus apa seneng karena Arab dipek mantu sama raja? Hah? Ya, tentu kita seneng karena Arab dipek mantu. Tetapi kita seneng sama kudanya karena kuda inilah yang akan mempercepat proses kita jadi mantu. Bisa dipahami nggak Pak? Kalau nggak pakai kuda, lama sampai ke istananya, nggak jadi nikah kita, padahal harus kepengen. Ya, maka si pemuda ini, budak ini, dia kemudian apa? Menggunakan kudanya untuk ke istana dan dia pelajari karakter filosofi daripada kuda tadi. Dia pacu dengan kecepatan rata-rata. Per 6 jam dia istirahatkan. Per sekian jam dia beri minum dan makan. Per sekian jam dia istirahat. Dia pun bisa menikmati perjalanan. Nggak kemudian ngebut terus begitu kan ya. Akhirnya kudanya mati di tengah jalan. Pertanyaannya, mana dari 3 pemuda ini yang lebih cepat sampai ke istana raja? 1, 2, apa 3? Yang ketiga. Yang 1 sampai nggak? Nggak bakal sampai. Wong dia nggak ngerti tujuan. Inilah orang kafir yang tidak percaya kepada akhirat. Sama Allah dikasih rumah, sama Allah dikasih mobil, sama Allah dikasih uang, sama Allah dikasih jabatan kedudukan, tapi nggak sempat bertanya untuk apa ini semua ya Allah. Dipakai buat seneng-seneng, maka dia nyasar tidak sampai ke istana raja. Ya. Yang kedua siapa? Yang kedua orang Islam, tapi mohon maaf diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kebodohan. Nggak ngerti cara menikmati harta, nggak ngerti bagaimana mencarinya, nggak paham cara menggunakan akalnya untuk mendapatkan harta yang cukup, sehingga waktu di dunia dia miskin, dia sakit, dia menderita, dia nggak punya apa-apa, dia terhalang begitu banyak dari kesempatan beramal. Dia nggak bisa ke masjid karena sakit-sakitan. Kenapa sakit-sakitan? Nggak paham tentang kesehatan, mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Nggak ngerti cara merawat tubuhnya, nggak ngerti cara merawat hatinya, karena dia tidak belajar. Dia nggak bisa mencari uang, iya, karena nggak mau belajar bahwa itu takdir, benar semuanya takdir, tetapi mekanismenya karena memang dia nggak ngerti filosofi kuda tadi, nggak ngerti tentang karakter dunia. Maka yang kedua ini
walaupun nanti tetap akan sampai, tapi agak terlambat. Perjalanannya itu agak tersiksa gitu nih Pak. Karena melewati lumpur rawa, hutan belantara, itu jalan kaki. Sudah lambat, banyak hambatan. Kalau yang ketiga tadi, dia bisa sampai dengan nyaman, di perjalanannya enak ya. Kemudian apa? Kudanya mengantarkan dia ke istana tadi. Inilah orang yang paham tentang fungsi harta.